hafal anak-anak semua tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelum kita lanjut, itu minta Anda duduk ke kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Jadi silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan perhatikan ke depan. Di sini capaian pembelajaran yang akan kita peroleh untuk pembelajaran kita kali ini yaitu pemahaman sains, dalam hal ini ilmu kimia, yaitu peserta didik mampu menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia dengan tujuan pembelajaran, tapi sebenarnya ada keterampilan proses yang akan dinilai. Jadi keterampilan proses itu proses selama Anda mempelajari mata pelajaran ini. Yang pertama, Anda disuruh mengamati, kemudian mempertanyakan dan melakukan penyelidikan, kemudian memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi, merefleksi, serta mengkomunikasikan hasil. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian reaksi kimia sederhana yang benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menganalisis persamaan reaksi berdasarkan hukum Lavoisier, suatu reaksi kimia sederhana dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis reaksi dan hasil reaksi dalam suatu persamaan reaksi kimia sederhana dengan benar. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menganalisis penyetaraan persamaan reaksi kimia sederhana dengan baik dan benar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja buat Anda. Ini ada lembar kerja peserta didik. Jadi kali ini kita akan belajar dalam bentuk kelompok ya. Ada proyek yang akan Anda selesaikan pada pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka yang KPD-nya. Kemudian di situ ada nama anggota kelompok. Kemudian judul proyek ini nanti setelah kita diskusi kita menentukan proyek apa yang mau Anda ambil. Jadi Anda baca dulu. Itu ada petunjuk penggunaan LKPD itu seperti apa. Silakan dibaca petunjuk LKPD-nya. Silakan dituliskan dulu nama-nama pada lembar LKPD, nama anggota kelompok.
Jadi dalam LKPD itu ada ringkasan materi yang nanti menjadi bahan ajar buat Anda, karena LKPD ini nanti Anda bawa pulang ke rumah. Jadi Anda nanti bawa pulang ke rumah untuk mengerjakan proyek sebagai tugas Anda gitu. Jadi tugasnya per kelompok ya. Oke, baik. Semuanya harap perhatikan ke depan. Ini Ibu akan tayangkan ada sebuah video pembelajaran tentang persamaan reaksi kimia. Ibu harap semuanya tolong diperhatikan tentang persamaan reaksi kimia. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan membahas dari persamaan reaksi dan penyetaraan reaksi. Oke, kita mulai dari persamaan reaksi. Ketika kita membahas kimia, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya reaksi kimia. Apa sih itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah proses yang meliputi perubahan beberapa zat menjadi zat lain melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Nah, reaksi kimia ini dinyatakan dengan suatu persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus-rumus kimia. Suatu persamaan reaksi itu contohnya adalah seperti ini, teman-teman. 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O gas. Ini adalah reaksi dari hidrogen dan oksigen dalam bentuk gas semua membentuk uap air. Suatu persamaan reaksi kimia itu harus ada beberapa hal. Yang pertama adalah reaktan dan produk serta anak panah yang menghubungkan keduanya. Reaktan itu merupakan zat yang bereaksi, dan produk adalah zat hasil reaksi. Kembali ke contoh persamaan reaksi ini, sehingga yang disebut reaktan atau zat yang bereaksi adalah H2 dan O2. Keduanya ini merupakan suatu reaktan atau zat yang bereaksi. Kemudian produk atau hasil reaksinya adalah H2O dalam wujud gas. Nah, kemudian selain reaktan dan produk, suatu persamaan reaksi juga ada yang namanya ini, teman-teman, anak panah yang menunjukkan arah reaksi. Nah, reaktan itu letaknya adalah di kiri tanda panah, sementara produk itu letaknya di kanan tanda panah. Kemudian yang kedua, dalam suatu persamaan reaksi harus ada koefisien